Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus, panenan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan agar Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jika kalian memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas. Injil yang dibacakan berasal dari Injil Lukas. Dan dalam bacaan pertama juga kita mendengar cerita tentang Lukas sebagai orang yang setia menemani Santo Paulus ketika teman-teman yang lain diutus kemana-mana. Dan juga ada sebuah cerita menarik ketika ia merasa bahwa ada seorang bernama Alexander, tukang tembaga yang selalu menantang dan menentang ajaran-ajaran dan pewartaan-pewartaan Santo Paulus. Ia mengingatkan juga temannya agar hati-hati dengan orang-orang itu. Dan juga ia merasa bahwa biarkan Tuhan yang mengatur orang-orang jahat seperti Alexander bagi siapapun yang melaksanakan tugas pewartaan Injil. Yang paling penting fokus pada Injil. Fokus mewartakan Injil, karena itu jauh lebih penting. Nanti untuk suster yang tadi malam ikut misa juga sudah mendengar bagaimana kita menghadapi kenyataan ketika mungkin ada yang memperkarakan dan mempersoalkan kita karena kita mewartakan Injil. Jangan fokus pada persoalan dan apa yang orang perkarakan, tetap fokus pada Injil yang menjadi tujuan panggilan dan perutusan kita. Dan inilah yang mau ditampilkan oleh penginjil Lukas kepada kita, atau penulis Injil yang kita pestakan hari ini, dan juga yang telah ditunjukkan oleh Santo Paulus. Bahkan Yesus sendiri dalam Injil ketika berbicara tentang perutusan ke-70 orang murid, dia memberikan pesan supaya jangan memberi salam kepada orang yang dijumpai di jalan, fokus pada tujuan. Ketika sudah sampai di tempat yang ditujui, beri salam. Kalau mereka terima dengan hati, berarti salam itu memberkati mereka. Juga tinggal di situ sampai tidak ada batas waktu. Kalau kita pikir dan hitung secara ekonomis, bangkrut juga tuan rumah kalau terima terlalu lama. Tapi bukan itu yang mau ditampilkan oleh Yesus. Bukan soal bangkrutnya. Tapi kan Tuhan pasti sudah mengirimkan berkat lebih dahulu untuk siapapun yang menerima kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkat, karena ketika Tuhan mengutus orang, itu kan mengutus berkat. Berarti ada berkat melimpah untuk orang yang melayani dan menerima orang-orang yang diutus Tuhan. Dan saya rasa kita, orang yang terpanggil khusus, kita romo dan suster,
mengalami itu. Kemanapun kita diutus, kita tidak pernah kelaparan dan kekurangan kan? Bahkan di tempat yang dianggap kering pun tidak ada kita mati kelaparan. Bahkan ketika mengurus panti yang tidak ada pendapatan pun, kita tidak menemukan kekurangan kan? Karena orang akan selalu mensupport. Siapa yang menggerakkan orang untuk mensupport? Nah, inilah cara kerja Tuhan. Bagi kita, tidak perlu fokus pada hal-hal duniawi, tetap fokus pada mewartakan Injil. Juga bagi kita, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada pelayanan yang sempurna, tidak ada yang harus berjalan mulus. Pasti ada hal-hal yang mengganjal, merintangi, atau menantang. Seperti biasa, untuk kita itu adalah cambuk untuk memacu kita terus tetap bersemangat bekerja sambil membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi semua masalah, perkara dan persoalan itu untuk membuat kita tidak angkuh dan sombong, tapi selalu berjaga-jaga dan berwaspada, tetap berdoa dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan yang Tuhan mau. Pengalaman saya sendiri dalam hidup, ketika ada tantangan, kesulitan dan ganjalan yang menimpa, itu seperti selalu cocok dengan bacaan yang sedang dibacakan. Jadi beberapa kali saya amati ketika ada gejolak ini dan itu, ada tantangan ini dan itu, atau persoalan ini dan itu, ketika menengok dan melihat ke dalam kitab suci, kok pas gitu. Jadi artinya Injil memang hidup. Memang yang kita baca itu cerita yang terjadi dahulu, tetapi ketika kita bilang sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan memang dia hidup. Jadi ketika pengalaman hidup kita sesuai dengan kitab suci, itu menunjukkan bahwa memang ia hidup dan untuk menghidupkan kita. Supaya kita jangan berpikir pesan-pesan sabda Allah ini cuma pesan masa lalu yang sudah tidak aktual dan tidak update di zaman ini. Makanya Tuhan memberikan kita juga pengalaman-pengalaman yang bahkan seperti salib, atau bahkan seperti yang dikisahkan oleh Santo Paulus ketika dia menjumpai orang seperti Alexander yang selalu menentang, melawan dan mempersoalkan kita. Ya seperti itu juga pelayanan-pelayanan kita. Pasti para saudara juga sering mengalami bahwa di tempat di mana kita berkarya, ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu. Itu normal dan lumrah. Dan seringkali saya sendiri merefleksikan dan mengatakan bahwa ya ketika kita sudah menikmati banyak sukacita dalam hidup, mungkin juga euforia dan kesuksesan karena diberi tugas ini, karena diberi tugas itu, kita kemana-mana, tiba-tiba ada ganjalan, ya sudah seperti itu memang hidup. Tidak selalu kita berada di atas angin, tidak selalu kita berada di Bukit Tabor. Bahkan ketika kita sedang asik-asiknya bahagia mungkin karena tugas dan tanggung jawab yang kita anggap sukses, ya Tuhan bilang apa? Jangan terlalu lama di kebahagiaan Tabor, kamu turun dan pergi. Ya, mungkin itulah makna yang dapat kita maknai ketika dalam tugas perutusan untuk memwartakan Injil, kita menjumpai kenyataan dan tantangan atau ganjalan seperti yang dialami oleh Paulus ketika ada orang bernama Alexander. Pasti ada banyak Alexander di zaman kita. Tapi seperti prinsip Santo Paulus dalam bacaan pertama, serahkan saja kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Paling penting bagi kita, fokus mewartakan Injil. Semoga Tuhan memberkati kita.